dan pintu tiba-tiba terbuka. Kret. Saya berpaling ke arah sana. Saya nggak berani untuk melihat siapa itu yang membuka pintu ya. Tiba-tiba kaki saya seperti ada yang ngipasin gitu loh, kayak kipasan sate itu, tahu kan, gitu. Pokoknya bolak-balik bus. Terus tiba-tiba di jendela itu, jendelanya kan tinggi, ada kepala ngelongok gitu, dia seperti pakai topi gitu kan. Saya pikir ini orang tinggi banget ya, tapi saya pikir lagi, gila, ini nggak mungkin. Langsung orang itu kepala itu seperti memandang saya. Aduh, merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, om, tante, bapak, ibu, kakak, mas, mbak, terima kasih yang sudah klik video ini. Ya, awalnya kepanjangan ya sapaannya. Ternyata saya baru menyadari kalau yang nonton channel ini usianya ada yang di atas 50, ada yang di bawah 40. Jadi nggak apa-apa ya kalau saya panggil teman-teman semua untuk sama ratakan, karena kita berteman dengan siapa aja gitu kan. Oke, cerita kali ini adalah suatu momen terbesar dalam hidup saya, dimana saya pernah jatuh sakit parah, dan penyakitnya itu ganas dan mengharuskan saya operasi sampai 2 kali. Oke, waktu operasi pertama di rumah sakit di daerah Pekalongan tidak terjadi apa-apa. Maksudnya ini menyangkut kisah mistis ya. Dan operasi yang kedua ini ada di Semarang. Tidak usah saya sebutkan rumah sakitnya ya. Dan seperti saya bilang di video ini, setelah saya mendapatkan cobaan besar itu, feeling saya semakin tajam instingnya gitu. Jadi makin gampang lihat sosok-sosok yang kasat mata itu. Dan suatu hari ketika saya sedang pasca operasi itu, saya ada di bangsal, ruangannya besar, dan itu ada sekitar 8 dipan ranjang rumah sakit itu ya, yang single. Dan saya ada di baris kedua dekat pintu, dan sebelah sana ada jendela, tapi jendelanya itu di atas, bukan jendela yang di bawah, jadi yang cuman buat sinar matahari masuk itu loh. Nah, suatu malam saya mendengar kursi roda lewat di koridor itu. Saat itu jam 1 malam. Saya kan orangnya nggak bisa dengar sedikit pun suara, jadi saya terbangun. Ketika saya terbangun, saya melirik ke arah kanan, itu adalah pintu keluar kan. Di situ sebenarnya koridornya lampunya terang gitu loh, jadi tidak gelap, justru yang gelap itu kamar kita gitu. Dan kita mendapatkan cahaya itu justru dari lampu yang di koridor itu. Nah, saya lihat gitu, saya tungguin mana ini kursi roda, siapa sih malam-malam kok lewat gitu kan. Setahu saya kalau arah ke sana itu kamar mandi kan. Suaranya masih ada, klik gitu ya lewat, tapi nggak ada gitu. Nah, takut dong saya, dan saya langsung pejamkan mata saya aja, saya tidur. Dan pintu tiba-tiba terbuka. Kret. Saya berpaling ke arah sana. Saya nggak berani untuk melihat siapa itu yang membuka pintu ya. Tiba-tiba kaki saya seperti ada yang ngipasin gitu loh, kayak kipasan sate itu, tahu kan, gitu. Pokoknya bolak-balik bus. Saya makin ketakutan dong. Saya berpikir, aduh, kenapa tadi aku nggak pakai selimut sih, jadi kan kakiku jadi terbuka gitu kan. Udah saya pura-pura tidur. Dan kejadian selanjutnya, saya kan hadap ke sana ya. Nah, saya kan membuka mata. Terus tiba-tiba di jendela itu, jendelanya kan tinggi, ada kepala ngelongok gitu, dia seperti pakai topi gitu kan. Saya berpikir ini orang tinggi banget ya, tapi saya pikir lagi, gila, ini nggak mungkin. Langsung orang itu kepala itu seperti memandang saya. Aduh, merinding. Memandang saya langsung pejamkan mata saya lagi gitu ya. Itulah suatu malam di rumah sakit itu. Dan malam selanjutnya, bukan malam kedua ya, malam selanjutnya
Di depan saya yang seberang sana ada seorang ibu yang sakit kanker, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau baru meninggal tadi pagi gitu. Dan saya tidak tahu kalau beliau itu sudah meninggal, karena pada saat itu saya melihat dia ada di ranjang itu sambil duduk dan mengayunkan gini tangannya ya, melambai kepada saya. Karena saya juga sedang sakit, saya nggak bisa nolong ibu itu. Saya lihat kanan kiri sudah pada tidur, saya hanya gini aja. Saya tidak bisa menolong gitu, saya tidak bisa ke sana gitu. Udah dong, saya lanjut tidur. Besok paginya ibu saya memberitahu bahwa ibu yang seberang sana itu kemarin baru meninggal. Kaget saya, ya Allah, jadi semalam tuh siapa gitu. Tapi jelas-jelas sosok ibu itu yang saya lihat. Nah, sejak saat itu saya jadi sangat sensitif. Nah, benar, saya sudah sembuh. Nah, saya mau pulang nih. Nah, ketika karena saya ada pamitan dulu sama dokter, suster gitu, keluarga saya bilang, "Dok, Bapak Ibu tunggu di parkiran mobil ya," gitu. "Oh nggih mah," gitu kan, saya balik gitu. Terus setelah pamitan, saya segera menyusul. Tapi saya susul kok nggak ada. Kemana sih kok cepet banget itu Bapak ayah sama ibu gitu jalannya. Saya bingungan karena jujur saya tidak pernah bolak-balik keluar masuk itu kan, karena kondisinya saya dirawat gitu. Akhirnya saya belok ke arah kiri. Sebelah kiri tuh makin sepi. Akhirnya saya sampai ke pintu yang tinggi itu, pintu 2 ya, pintu kuno itu. Saya lihat, ini pintu apa ya kok sepi banget. Terus saya lihat ke atas. Hah? Kamar mayat. Aku langsung mundur. Tiba-tiba pintu itu membuka. Saya lari dan saya bertemu dengan bukan suster ya, perawat laki-laki yang sedang mendorong apa tuh namanya, apa sih, itulah yang buat pasien itu ya. Aduh, jadi blank, maaf kalau ketakutan gini. Teman-teman, katanya nih, kalau kita menceritakan sosok itu akan hadir. Dan ini saya tahu ini dari kontennya Jurnalisa. Saya penggemarnya Jurnalisa dan Sarah Wijayanto. Nah, iklan. Nah, ketika saya papasan dengan perawat itu melihat saya sambil diam gitu kan, sambil apa sih, matanya tuh gini, tapi mukanya kaku sekali. Dan dia membawa, Anda tahu apa itu? Pocong tergeletak di situ. Saya terkesiap kan, langsung saya percepat langkah saya nggak mau lari karena saya tidak mau dibilang apa-apa ya, maksudnya malah menarik perhatian orang gitu kan, padahal nggak ada orang di situ. Dan saya iseng menengok dan itu tidak ada, padahal nggak ada 5 detik, tapi perawat itu nggak ada. Gini dong. Oke, itulah kisah saya. Bagaimana kisahmu? Jika Anda mempunyai kisah-kisah yang menarik, silahkan kirimkan kepada saya di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Subscribe Anda mendukung channel saya agar tetap bersemangat. Yang belum subscribe, tolong segera subscribe. Thank you, see you next video. Bye-bye.